Saudara, kita sekarang membahas tentang peristiwa sejati. Peristiwa sejati adalah sebuah kebetulan. Nah, ini adalah sebuah pengandaian. Jadi lengkapnya, bila peristiwa sejati adalah sebuah kebetulan, maka jelas penulisan peristiwa ini bakal setara dengan usaha eksplorasi ketidaktentuan. Usaha-usaha kita untuk mengeksplorasi ketidaktentuan merupakan sebuah upaya yang mempunyai kesetaraan dengan penulisan peristiwa sejati bila itu merupakan sebuah kebetulan. Karena di sini ada upaya besar untuk menuliskan sesuatu yang bersifat kebetulan dengan tidak adanya kepastian. Jelas kita membutuhkan upaya lebih untuk menjadikannya mendekati kepastian. Maurice Blanchard sebenarnya mulai berpandangan bahwa penulisan adalah sebuah peristiwa. Jadi penulisan sendiri itu adalah sebuah peristiwa. Dan dengan ini sebuah peristiwa, maka mengalami ketidaktentuan. Bagaimana? Kita seperti saat berenang yang di dalam air berat badan kita, berat jenisnya lebih besar dari air. Jelas akan tenggelam. Maka bagaimana bisa membuat kita berat jenisnya lebih ringan, lebih kecil daripada air. Agar kita terapung, maka yang tidak bisa berenang ini akan menghadapi mara bahaya dengan ketidaktentuan nasibnya di dalam air. Ini membutuhkan upaya yang seperti tulisan Maurice Blanchard itu tentang ketidaktentuan di dalam penulisan. Seperti berenang di samudera, kita menulis kemana saja dengan nasib yang tidak jelas. Namun tetap harus dilakukan. Kita telah melihat kemungkinan ini mulai ada di dalam gagasan Oeuvre sebagai produk dari hasrat ketidaksadaran penulis. Hasrat kita dengan ketidaksadaran kita itu dapat mencari dan mewujudkan gagasan. Ada semacam pemikiran bahwa penulis tidak memahami arah tulisannya. Menulis asal menulis, atau yang penting menulis. Nanti akan ketemu sendiri jalannya. Demikian yang banyak dilakukan oleh para penulis. Bagaimana dengan kita? Penulis menulis dalam kekosongan. Kekosongan jiwa yang membuat dia harus terus menulis. Kekosongan halaman yang membuat dia harus mulai memberikan tulisan, goresan, huruf dan kata, agar tidak lagi kertasnya merupakan halaman kosong. Penulis menulis pada kekosongan, halaman kosong, kata Mallarmé. Karena itulah, saudara, sebagai sebuah usaha guna melakukan eksplorasi peristiwa kebetulan, tulisan Maurice Blanchard mengandaikan tidak ada
sesuatu pun yang ada sebelum mereka. Sebelum menulis tidak ada apapun. Ada yang bilang sebuah tulisan tidak muncul dari kekosongan. Sekarang Maurice Blanchard mengatakan, sebelum menulis itu tidak ada apapun sebelumnya. Hanya pada saat menulis itulah ada. Nah, kita menghadapi makna terdalam. Di sini ihwal, kesendirian, dan otonomi penulisan. Demikian juga analogi di dalam kerohanian. Di dalam Matius 27 ayat 46, Tuhan Yesus mengatakan, di kayu salib, ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini pada saat Yesus sendiri di atas kayu salib, dia berseru kepada Allah Bapa. Dan seruan ini memberi suatu peluang bagi para penafsir untuk mengatakan, Yesus bukan Tuhan. Karena dia berseru pada Tuhan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situlah kekosongan terjadi. Seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan telah meninggalkan dia sendiri. Dan dia tidak mampu apa-apa. Lantas dia meratapi nasibnya. Dan berseru pada Bapa. Di sini kita sebetulnya melihat bahwa Allah sendiri tersakiti oleh sebuah peristiwa yang disebut sebagai kejahatan. Tanpa ada ketidaktentuan peristiwa di sini. Betulkah Yesus itu Tuhan? Sehingga harus berseru kepada Tuhan. Orang bingung menafsirkan tentang hal ini. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Apakah demikian? Bagaimana mungkin Tuhan sendiri di atas kayu salib dan tidak berkuasa atas nasibnya, atas hidupnya? Nah, sesungguhnya kita harus tahu bagaimana latar belakang peristiwa ini. Yesus di sini tersakiti oleh kejahatan. Kejahatan siapa? Kejahatan dosa. Kejahatan iblis. Kejahatan manusia. Upah dosa adalah maut. Siapakah penyebab dosa? Iblis. Siapakah pelaku dosa? Manusia. Siapakah yang berdosa? Manusia. Oleh karena siapa? Iblis. Oleh karena apa? Keinginannya sendiri. Semua kejahatan itu menyebabkan upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka oleh karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ditanggungnya rasa sakit akibat kejahatan itu. Disalib, ditusuk lambungnya, dimahkotai duri, ditombak lambungnya sampai mati. Dipaku kaki dan tangannya. Dia tersakiti oleh kejahatan manusia, iblis dan dosa. Hanya untuk menebus manusia yang sangat dikasihinya. Ini adalah sebuah kebenaran yang menakjubkan. Dan kita melihatnya di atas kayu salib. Penderitaan dan kematiannya. Saat semua kejahatan dunia meruntuh pada tubuhnya. Tidak ada kepastian di sini. Seperti kita sedang menulis, tidak ada kepastian kita mau menuju kemana. Pada saat itu, semua muridnya, semua mata melihatnya. Betulkah ini Allah?
Allah kok mati. Tidak ada ketentuan di sini. Ketidakpastian terjadi di mana-mana. Air mata bercucuran. Maria, Bunda Yesus, menangis dengan patah hati. Dan murid-muridnya juga demikian. Semuanya. Mereka tanpa harap. Ketidakpastian itu seperti pada saat kita menulis. Disitulah ada kekosongan yang kita isi dengan sebuah peristiwa. Peristiwa yang merupakan eksplorasi dari sebuah ketidaktentuan. Mengalami ketidaktentuan pula di sini. Di dalam menulis, di dalam peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Halaman kosong sudah diisi. Dan isinya adalah sebuah ketidaktentuan, ketidakpastian. Dan kita mengeksplorasi itu. Eksplorasi kesakitan hati. Eksplorasi penderitaan. Eksplorasi rasa bersalah. Eksplorasi rasa kehilangan. Namun semua itu akhirnya menjadi terjawab dengan adanya kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga sesudah disalib. Pada hari yang pertama pagi itu dia bangkit. Harapan yang ada pada murid-muridnya pada saat sebelum kebangkitan itu dengan doa, dengan air mata, dengan cucuran. Ada. Dan itu terwujud pada saat kebangkitannya. Nyata betul apa yang Yesus Kristus tindakan di atas palen salib itu. Akhirnya jelas meruntuhkan kekuatan, kejahatan, dan sumbernya yaitu iblis. Setan. Dan ini akan membuat kita semua dihapuskan kejahatan. Dan Tuhan menghapus semua kejahatan pada akhirnya. Semua tanpa terkecuali. Dan Yesus pun mengutip kata-kata yang berakhir dengan kemenangan. Bagus sekali yang kau lakukan, anakku. Kamu sudah melakukan yang kuperintahkan. Masuklah ke negeri yang kujanjikan padamu. Seperti katanya kepada penjahat di sebelah kirinya. Atau sebelah kanannya. Pada saat ini juga kamu bersamaku di Firdaus. Kata-kata Yesus yang dikutip dari Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan bagian selanjutnya dari Mazmur ini. Akhirnya berakhir dengan sebuah kemenangan gilang gemilang di surga yang bakal. Karena begitu besar kasih Allah atas isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ketidakpastian, dalam ketidaktentuan, dalam peristiwa yang kita eksplorasi ketidaktentuannya adalah sebuah hal yang patut kita hayati pada saat ini. Makna terdalam dari pengertian tentang kesendirian dan otonomi pada peristiwa itu. Dan sebagai penulis dalam peristiwa penulisan